Hai para mahasiswa dan mahasiswi semester akhir seluruh Indonesia. Di segmen ini saya mau merekomendasikan atau berbagi 5 judul skripsi khusus jurusan Ilmu Administrasi Negara atau Ilmu Administrasi Publik yang paling update di tahun ini. Judul-judul ini bisa diangkat ke dalam karya ilmiah tugas akhir kalian, dan mudah-mudahan juga bisa menginspirasi jurusan ilmu sosial yang dekat dengan administrasi publik, seperti misalnya ilmu pemerintahan atau ilmu sosiologi. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan bisa bertanya melalui kolom komentar jika ada sesuatu hal yang belum dimengerti, dan juga bisa di-sharekan ke grup di kampus kamu. Barangkali mahasiswa dan mahasiswi semester akhir membutuhkan inspirasi judul skripsi di jurusan Ilmu Administrasi Negara atau Ilmu Pemerintahan, dan juga mungkin juga di sosiologi. Baik, kita akan bahas satu persatu 5 judul skripsi ini. Nanti akan disertai dengan fokus masalahnya atau rumusan masalahnya dalam bentuk pertanyaan penelitian agar nanti lebih mudah jelas masalahnya. Judul yang pertama, evaluasi penerapan e-service layanan digital administrasi kependudukan pada Disdukcapil Kota atau Kabupaten X. X-nya ini silahkan ditentukan berdasarkan lokasi yang ingin diteliti, yang mudah diakses dan dekat dengan lokasi adik-adik sekalian. Fenomena masalah dari judul ini adalah penerapan e-service layanan digital itu sudah dijalankan paling tidak dalam 2 tahun terakhir itu. Pada masa pandemi COVID-19 kita harus menggunakan layanan digital. Kenapa? Karena interaksi antar manusia itu dibatasi, takut terkena virus. Di kota-kota yang dikelola secara baik mungkin tidak ada masalah, justru lebih enak kita karena kita tinggal pencet-pencet selesai. Tetapi ada banyak pengalaman orang, termasuk di daerah-daerah. Seperti pengalaman saya sendiri. Saya mau pindah penduduk dari Banten ke tempat saya sekarang. Di tempat saya, di kabupaten saya sekarang, itu diminta untuk mendaftarkan secara online melalui website yang disediakan oleh pemerintah. Di situ saya harus buat akun dulu. Begitu saya buat akun dan saya mendaftar, begitu apply, ternyata nggak bisa, loading terus, nggak bisa. Kemudian saya sudah nggak tahan karena sudah masa ininya sudah mau habis gitu ya, masa berlakunya. Akhirnya saya datang langsung ke Disdukcapil. Tetapi kan harus melalui dari bawah, dari kelurahan dulu ke kecamatan, kemudian Disdukcapil, ya kan? Begitu saya lalui itu pelan-pelan gitu ya, nyampe ke Disdukcapil, ternyata ada kesalahan, saya harus balik lagi ke kecamatan. Dari kecamatan saya dilempar lagi ke desa. Begitulah. Akhirnya apa? Untuk apa menggunakan website kalau harus begini, kata saya. Dan inilah kualitas website yang ada itu tidak sesuai dengan harapan publik. Karena apa? Ada traffic, begitu masyarakat mau masuk nggak bisa. Akhirnya kita harus datang langsung, dan itu antrinya minta ampun. Itu artinya website yang disediakan oleh pemerintah itu tidak bisa menampung. Harus dibenerin, harus kualitasnya ditinggikan gitu kan. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, kualitas sumber daya pegawai. Tidak semua bisa melek teknologi menggunakan itu. Di daerah-daerah itu masih banyak terkendala soal ini. Sehingga e-service layanan digital itu kadang mengalami masalah yang memperumit masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas. Nah, fasilitas ini pengalaman saya ya, di tempat lain mungkin sama, mungkin tidak. Ternyata mesin yang digunakan untuk mencetak itu hanya satu, dan kita harus nunggu lama, boy. Ada banyak hal yang menjadi kendala kita. Nah, dari situ kita layak untuk meneliti ini masalahnya. Silahkan disesuaikan masalahnya dengan yang spesifik dengan di lokasi adik-adik sekalian. Tetapi masalah umumnya seperti yang saya katakan tadi. Oke. Mari kita susun rumusan masalahnya. Ini masuk ke penelitian kualitatif. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana model penerapan e-service layanan digital administrasi kependudukan pada Disdukcapil Kota atau Kabupaten X diisi sesuai dengan kabupaten yang kalian teliti. Yang kedua, bagaimana efisiensi dan efektivitas penerapan e-service layanan digital administrasi kependudukan tersebut dalam memberikan layanan publik. Judul yang kedua, pengaruh penggunaan aplikasi online
Ini bisa disebutkan aplikasinya apa kalau ada gitu ya. Pemerintah X, silakan diisi pemerintahnya mana, daerahnya mana, terhadap efektivitas kinerja pegawai dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik. Ini ada kaitan dengan judul yang pertama. Tapi di sini kita ingin tahu apakah penggunaan aplikasi online pemerintah X ini berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai dan memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang dilayani gitu. Karena kan begini logikanya. Kalau kita menggunakan aplikasi dan masyarakat tidak harus datang langsung ke sana, begitu juga pegawai tidak harus berinteraksi, harus mengontrol masyarakat yang mengantri begitu ya. Dia hanya segera klik-klik, efektif dong, efisien dong. Kan? Kinerja mereka seharusnya. Kemudian secara tidak langsung ataupun secara langsung pasti akan memberikan kepuasan terhadap masyarakat terkait dengan pelayanan publik ketika menggunakan aplikasi digital itu. Maka nanti ketika disusun hipotesisnya ini punya logika yang masuk akal. Masuk akalnya di mana? Kan kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau pemerintah memberikan aplikasi online yang ada di handphone kita masing-masing, maka kita tinggal klik dan pegawai itu tinggal mengklik juga kan, efektif, masuk akal. Kemudian kalau terrealisasi dengan baik, maka masyarakat puas karena masyarakat tidak harus datang ke sana ongkos berdesak-desakan gitu. Itu tentu memberikan kepuasan. Maka hipotesisnya bisa dibangun ada pengaruh penggunaan aplikasi online pemerintah X terhadap efektivitas kinerja pegawai dan kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik. Itu hipotesisnya. Variabel karena ini sering ditanyakan oleh adik-adik yang menggunakan metode kuantitatif. Di sini ada 3 variabel. Variabel yang pertama sebagai variabel independen. Variabel independen itulah yang disebut dengan variabel X, variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang lain. Di sini adalah penggunaan aplikasi online pemerintah X. Kemudian variabel yang dipengaruhi di sini ada 2. Yang pertama adalah efektivitas kinerja pegawai. Yang ini yang dipengaruhi, ini variabel Y-nya. Kemudian berikutnya yang kedua adalah kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik ya. Jadi ada 2 variabel yang dipengaruhi oleh penggunaan aplikasi online. Di sini yang ingin kita teliti. Oke. Kita fokus ke rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama. Aplikasi online apa yang digunakan pemerintah X dalam memberikan pelayanan publik yang cepat terhadap masyarakat? Yang kedua, bagaimana pemerintah X melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi tersebut? Karena kan percuma kalau misalkan ada aplikasinya tapi masyarakat tidak tahu. Syarat untuk tahu itu kan harus ada sosialisasi. Jadi ini rangkaian dari pertanyaan penelitian atau nanti yang akan dicari di lapangan melalui kuesioner. Bagaimana sosialisasinya gitu ya yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga yang berkaitan langsung dengan fokus masalah ini, apakah aplikasi online tersebut berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik? Judul yang ketiga, implementasi program SDGs melalui strategi kerjasama kemitraan dalam bidang pembangunan ekonomi desa. Studi kasus pada program pembangunan ekonomi di desa X. SDGs atau Sustainable Development Goals ini kan mesti dijalankan hingga ke level desa dalam program-program prioritas seperti ekonomi, seperti budaya, politik, dan seterusnya. Pemerintah kalau tidak bekerja sama dengan pihak luar itu tidak akan efektif. Apalagi membangun kemitraan itu sudah diatur. Nih lihat di sini. Sudah diatur di mana kita harus membangun mitra dengan pihak lain, entah itu dengan desa tetangga, kelurahan tetangga,
atau dengan pihak-pihak yang bisa mendukung terhadap program-program pembangunan. Oke, dari sini kita bisa susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana implementasi program SDGs dalam bidang pembangunan ekonomi di desa X? Yang kedua, bagaimana strategi kerjasama kemitraan dengan pihak lain, pihak luar dalam hal ini ya, dalam mendukung keberhasilan program pembangunan ekonomi desa X? Judul yang keempat, pengaruh performa kinerja aparatur desa X terhadap keterbukaan informasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Di sini kita ingin meneliti apakah performa kinerja aparatur desa berpengaruh terhadap bagaimana mereka itu memberikan informasi terhadap penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Karena setiap program yang dibuat di desa itu kan paling besar kan diambil dari APBDes, ya kan. Jadi semakin mereka terbuka, ya kan, terhadap informasi penggunaan APBDes maksud saya, maka semakin meningkat, istilahnya ya, semakin tinggi performa kinerja dari aparatur desa itu masuk akal. Karena kan setiap orang kalau dia merasa kinerjanya bagus sebagai pegawai, sebagai aparatur desa, maka pasti pengen semua orang tahu bahwa kami melakukan ini. Jadi itu bagian dari pelayanan publik. Keterbukaan informasi itu bagian dari pelayanan publik, karena masyarakat wajib tahu terhadap pengelolaan APBDes itu, apa manfaatnya, apa tujuannya, ya kan, terhadap masyarakat. Kemudian bagaimana prosesnya dilakukan oleh aparatur desa. Karena apa? APBDes itu kan anggarannya dari pusat, dari APBN, digelontorkan triliunan terhadap masyarakat desa itu, sehingga keterbukaan informasi itu menjadi bagian penting untuk melihat performa kinerja aparatur desa. Dan sebaliknya, kalau keterbukaan informasi di sana itu tidak jelas, tidak diumumkan di website desa, di meeting desa, di berbagai tempat di situ tidak ada, masyarakat tidak tahu, publik tidak tahu, padahal publik ini adalah orang yang dilayani, kan gitu. Maka bisa kita lihat bahwa ternyata performa aparatur desa dalam hal bekerja terkait dengan keterbukaan sebagai salah satu hal penting, poin penting dalam pelayanan publik ini patut kita curigai. Jadi semakin rendah keterbukaan informasi, maka semakin rendah pula performa kinerja aparatur desa. Kan logikanya seperti itu. Variabel dari judul ini adalah variabel yang pertama atau variabel independen. Variabel X-nya yang mempengaruhi variabel yang lain adalah performa kinerja aparatur desa. Ini variabel X. Variabel Y-nya adalah keterbukaan informasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Jadi ada dua variabel di sini. Bagaimana teman-teman nanti menyusun hipotesisnya? Hipotesisnya kita bisa susun kira-kira begini. Ada pengaruh performa kinerja aparatur desa X, diisi desanya, nama desanya, atau kelurahan gitu bisa diisi, terhadap keterbukaan informasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Lalu kita susun rumusan masalahnya dalam bentuk rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana performa kinerja aparatur desa X dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa? Lalu yang kedua, apakah performa kinerja aparatur desa, dalam hal ini aparatur desa X, berpengaruh terhadap keterbukaan informasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa?
Judul yang terakhir, implementasi desa inklusif melalui keterlibatan perempuan dalam program-program prioritas. Ini fenomena dari masalah ini bisa dicek di desa atau kelurahan teman-teman sekalian. Apakah program-program yang berkaitan dengan program-program prioritas ini, program-program prioritas itu seperti pembangunan di bidang ekonomi, di bidang budaya, di bidang politik, ya, dan di bidang-bidang lain yang bisa dikategorikan sebagai prioritas, itu melibatkan perempuan. Seberapa banyak perempuan yang ada di situ? Sejauh ini lebih banyak laki-laki, meskipun ada juga kepala desa atau kelurahan yang perempuan, tetapi di situ biasanya masih banyak laki-laki yang mengoperasikan kegiatan-kegiatan atau yang menginisiasi kegiatan-kegiatan. Sementara di sini dalam aturan desa bisa dicek, desa inklusif itu adalah salah satunya melalui keterlibatan perempuan dalam berbagai program-program prioritas. Nah, adik-adik di sini tinggal melihat implementasinya seperti apa. Apakah perempuan dilibatkan dalam hal-hal yang penting, peran-perannya sangat maksimal di situ, ditaruh di posisi-posisi tertentu atau tidak, atau justru mungkin hanya ada 1-2 perempuan yang ada di situ, sehingga implementasi desa inklusif itu mungkin perlu ditingkatkan. Inklusif itu lawan dari eksklusif. Kalau eksklusif itu kan tertutup gitu ya, khusus gitu misalnya. Ini khusus laki-laki nih, ini khusus perempuan, atau perempuan janganlah di sana gitu ya, di rumah aja gitu misalnya. Jadi kita ingin inklusif. Inklusif itu terbuka, merangkul semuanya, sehingga perempuan itu nanti pada akhirnya ketika implementasi desa inklusif itu menjadi berdaya. Kenapa? Karena ikut aktif di situ, bukan hanya bapak-bapaknya gitu ya, sehingga perempuan banyak tahu, banyak menghandle sesuatu. Pada akhirnya kesetaraan gender itu akan mulai terbentuk di tingkat desa. Ini masuk ke penelitian kualitatif. Bagaimana rumusan masalahnya? Rumusan masalah yang pertama, apakah implementasi program-program prioritas di desa X menekankan keterlibatan perempuan? Kedua, bagaimana peranan perempuan dalam program-program prioritas tersebut sebagai wujud realisasi desa inklusif? Itulah 5 judul skripsi yang terbaru, yang paling update di tahun ini. Jika adik-adik kurang paham atau ada sesuatu yang mengganjal yang perlu dipertanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Dan saya mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tak terjawab gitu ya, karena mungkin kelewat. Bisa adik-adik melalui Instagram yang ada di channel ini, bisa diklik, insya Allah saya jawab gitu ya. Semoga ini bermanfaat dan tetap semangat. Salam dari saya.